Forum yang mempertemukan pembuat film dengan investor dari dalam dan luar negeri, Akatara, kembali digelar. Setelah absen pada 2020 lalu karena pandemi COVID-19, acara yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu akhirnya kembali hadir. Di tahun 2021 ini meskipun dengan banyak pertimbangan dan juga kekhawatiran ya tentang bagaimana program ini akan berjalan, bagaimana KPI kita untuk investasi di perfilman Indonesia, tapi kita melihat bahwa Akatara juga punya fungsi yang lain. Fungsi yang lainnya adalah sebagai forum pertemuan para pelaku perfilman di Indonesia, para konten kreator di Indonesia untuk sama-sama mendiskusikan, saling bertukar pendapat, saling bertukar kabar gitu ya tentang bagaimana kondisi sekarang ini dan juga sama-sama mencari solusi. Yang paling berat memukul industri perfilman global adalah karena bioskop itu ditutup ya secara besar-besaran. Nah, industri sinema ini kita tahu ini adalah penyumbang terbesar dari industri global perfilman. Ketika sinema ditutup, otomatis pengaruhnya itu ke semua rentetan produksi dan juga subsektor industri yang mendukung perfilman ini. Misalnya gini, bioskop tutup, otomatis produksi terhambat karena kalau produksi mau menayangkan di mana gitu ya. Kemudian kalau produksi terhambat, begitu banyak subsektor industri atau ekonomi kreatif lainnya yang juga terkait dengan produksi film. Kita katakan fashion, musik, kemudian kuliner, lalu para pekerja film lainnya ya, itu semua akan kehilangan lapangan kerja gitu. Nah, kita sebagai orang kreatif ya, pegiat perfilman, pelaku perfilman harus juga jernih dan pandai-pandai melihat kondisi ini gitu ya, dan bagaimana mencari jalan keluar supaya kita tetap bisa berkreasi sambil melihat ke depan ya, sambil berusaha untuk memperbaiki kondisi gitu ya. Kita berharap mudah-mudahan sinema juga bisa kembali lagi. Berawal dari kegelisahan pandemi dan permintaan tontonan dan konten digital, Visinema meluncurkan bioskop online. Effort itu nggak hanya dari pemerintah aja gitu, tapi juga perlu kesadaran dari audiensnya, perlu juga edukasi dari filmmakernya gitu. Dan pertanyaannya kemudian di bioskop online kita bisa melakukan apa gitu kan? Di bioskop online kita dalam mengedukasi misalnya pembajakan ini gitu ya, kita makanya menggunakan strategi pricing point, di mana pricing point kita itu kita mulai film-filmnya itu 5.000 gitu, mulai dari harga 5.000. Ini setidaknya langkah kecil yang bisa kita lakukan gitu ya, dan sembari dari sisi teknologinya tentunya kita terus mengimprovisasi di sisi security-nya gitu, karena kan kita juga perlu mengamankan di sisi situ ya, supaya supaya filmmaker juga mau percaya untuk menaruh kontennya di bioskop online. Masih ingat dengan dua MC dan juga aktor Jody Sumantri dan Teguh Edwin yang tergabung dalam Super Bejo? Anak generasi 90-an pasti tahu dengan duo yang selalu kompak ini. Lama menghilang di layar kaca, Edwin dan Jody kompak dan mantap untuk mendalami agama Islam serta berhijrah. Kini mereka lebih memilih untuk fokus memperbaiki diri dan mendalami ilmu agama. Ya, untuk 2016 kena serangan jantung kan. Nah, terus 2017 pasang ring, 2017 mulai ninggalin entertain. Terus ya udah, terus 2008 kemarin ya makin coba untuk ini aja lah, untuk coba sebelum dipanggil ya pengen cari amalan aja lah. Gitu. Alhamdulillah rumah depan rumah masjid. Jadi kegiatan sehari-hari, Jod sibuk apa sekarang? Oh, sibuk ke depan rumah, ngapain masjid? Saya jadi marbot di masjid. Gue ada persaingan pribadi sama dia. Jody aja bisa seperti itu, masa gue enggak sih? Pelan-pelan gitu. Dia bisa sholat 5 waktu. Dia bisa puasa. Apa bedanya sama gue gitu? Ya gue coba. Pas gue sampai ke masjid, udah azan, gue Allahu Akbar. Imam bacain suratnya, gue nangis. Di situ di masjid ada orang ramai. Ya Allah, dulu gue kemana? Gue gak pernah tarawih gitu loh.
Karena gue nggak pesona, udah gue jalan aja, ada kegiatan, mungkin gue punya warung, kemudian jaga warung gue. Orang nggak sadar bahwa apa yang dia kerjakan buat dunia itu ternyata pas dilakukan untuk kayak sholat gitu, ternyata itu menyentuh hati gue terus. Gaya busana mereka pun kini terlihat lebih religius. Soalnya dulu mereka dikenal kerap bergaya kocak dengan busana berani dengan warna-warna terang. Ini nih yang mesti kita brainwash nih teman-teman. Ternyata bagaimana cara pakai baju koko. Baju koko kan kalau ngeliat baju koko ya, biasa kantong 2 di sini nih. Ya kan ya. Udah tuh, ini penuh dengan bordir-bordir lah gitu ya. Ini kita bikinnya ya milenial, nyaman. Jadi buat ngekantor juga bisa. Buat pakai jalan-jalan juga bisa, pakai sholat apalagi gitu loh. Enggak sih, kita cuman pengen ada inovasi baru aja gitu. Ada inovasi baru kalau baju koko itu dipakai semua kalangan. Jadi karena anak biker juga kalau memang nanti ada pergi kemana-mana, misalkan bajunya mau seragaman bisa pantas juga, pas juga buat dipakai buat anak-anak biker seperti itu. Jody dan Edwin berkolaborasi dengan Ustadz Agus Hendra membuat podcast dengan judul Ustadz atau Usaha Taat. Ya, jadi saya juga nyuruh sama presenter saya itu nggak boleh lu bohong, pengen nyuruh orang ketawa, nggak boleh gitu ya. Jadi emang harus bener-bener gitu loh, memang kejadian gitu loh. Jadi kan banyak orang bohong tapi pengen orang ketawa, nah, itu sebenarnya dalam agama nggak boleh gitu. Terus juga pesan sama sama Edwin, jangan terlalu banyak ketawanya gitu ya. Kita boleh tapi jangan terlalu banyak gitu. Jadi ya misinya memang misi dakwah, cuman disampaikan dengan gaya yang enak, presenter yang juga enak ya, udah berpengalaman apalagi Edwin dan Jody ini. Kemudian dengan suasana yang enak gitu ya.